Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 1915036068 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, Prodi Sistem Informasi 2019 dengan KKN tematik Universitas Mula Warman kelompok 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Yang pertama mungkin, apa itu komunikasi gitu ya. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang yang lain gitu. Komunikasi ini sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui peringatan berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula gitu. Sehingga sering disebut dengan rantai pertukaran informasi. Ini adalah proses bagaimana komunikasi itu bisa terjadi gitu ya. Yang pertama ada pengirim mengirim pesan gitu, dan pesan ini diterima oleh penerima. Nah, untuk lebih spesifiknya seperti ini. Jadi dari pengirim gitu, itu di encoding atau yang di sini dibilang pengkodean gitu. Apa sih encoding? Encoding adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau syarat gitu. Nah, dari situ pesan itu disampaikan lagi ke perantara gitu ya. Perantara ini adalah channel gitu ya. Dan di channel ini juga pasti ada distraction gitu ya. Misalnya contoh kita mengumumkan sebuah informasi gitu ya. Nah, itu nanti kan ada gangguan yang dimana ada gangguan ribut misalnya contoh, atau memang mungkin ada yang paling ini segala macam ya, ada yang kayak gitu, ada segala macam, itu ya termasuk gangguan gitu ya. Nah, dari situ itu masuk lagi di coding gitu. Di coding ini penafsiran kode gitu ya, atau yang biasa disebut proses di mana penerimaan menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya, seperti itu. Nah, lalu dari decoding ini masuk ke penerima gitu. Dari penerima ini nanti muter lagi ke atas. Jadi ini yang namanya feedback atau umpan balik gitu. Nah, itulah proses komunikasi, bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi. Yang selanjutnya, kelemahan dan keuntungan. Ini ada dua di sini yang saya cantumkan. Yang pertama adalah secara lisan gitu. Untuk secara lisan sendiri, keuntungannya adalah mudah dan cepat dilakukan, dan keuntungannya lagi adalah umpan balik bisa diperoleh dengan cepat. Tapi kekurangannya di sini ada dua, yaitu akurasi lebih rendah, dan yang selanjutnya adalah tidak ada catatannya permanen gitu. Yang kedua ini berbalik terbalik dengan yang lisan gitu, yaitu tulis. Yang pertama adalah lebih akurat di sini kita bisa kalau misalnya ditulis gitu kita bisa mencari data terlebih dahulu dan segala macamnya gitu ya. Dan yang kedua di sini adalah catatan permanen bisa diperoleh gitu ya. Sudah jelas karena memang tertulis gitu. Jadi memang sudah tercatat dan sudah kita pikirkan sebelumnya, seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah umpan balik tidak cepat diperoleh gitu. Ini masuknya ke kelemahannya. Ini memang kalau secara tertulis kita memang tidak bisa mendapatkan umpan balik atau feedback tadi oleh penerima pesan kita gitu yang mau kita sampaikan itu secara langsung gitu. Yang selanjutnya adalah lebih sulit untuk dilakukan atau tidak praktis. Ini ya memang banyaknya simpang siur dan segala macam bisa terjadi di komunikasi secara tertulis ini gitu. Yang selanjutnya ini ada presentasi komunikasi di Indonesia gitu ya. 60% di Indonesia itu orang-orangnya mungkin sekitar 60% itu lancar berkomunikasi gitu. Tapi juga ada yang mungkin sekitar 23% itu yang cenderung diam, yang memang dia mungkin tidak tahu apa yang akan disampaikan dan segala macam, tidak tahu cara berkomunikasi atau yang biasa disebut introvert atau segala macam gitu. Mereka cenderung diam seperti itu. Dan 17%-nya lagi adalah menjadi pendengar setia. Mereka ini tidak suka untuk berbicara gitu, tapi mereka lebih suka mendengarkan, seperti itu. Kasus ini lebih sering ditemukan terlebih lagi kalau lawan bicaranya memiliki frekuensi yang berbeda, seperti itu. Ada kata-kata dari Theo Gold ya yang saya ambil. Komunikasi itu adalah tiketmu menuju sukses jika kamu memperhatikan dan belajar melakukannya secara efektif, teman-teman ya.
Berikut adalah pedoman komunikasi menurut American Management Association gitu. Yang pertama di sini adalah cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua di sini adalah teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga di sini pertimbangkan keadaan fisik dan di manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat adalah konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima adalah perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam di sini adalah ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik atau juga feedback, ini yang bisa disebut dengan feedback seperti itu. Yang ketujuh di sini adalah ikut lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Dan yang ke-8 adalah perhatikan konsistensi komunikasi. Yang ke-9 adalah tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir di sini, yang ke-10, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk mengerti, seperti itu. Pokoknya intinya gitu, komunikasi itu sangat penting lah gitu. Cuman bagaimana cara kita aja agar bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.